Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Ariski Family. Di video kali ini saya mau berbagi 2 resep ide jualan dari rumah. Untuk resep yang pertama ada puding sedot kelapa dengan aneka rasa. Jika penasaran dengan resepnya, yuk sekarang kita buat sama-sama. Untuk bahan yang pertama saya pakai Nutrijel kelapa sebanyak 1 saset. Selanjutnya saya pakai gula pasir. Kemudian saya tambahkan juga tepung maizena. Nah, setelah ketiga bahan ini masuk, sekarang bisa kita aduk rata terlebih dahulu. Bahan selanjutnya saya pakai air sebanyak 3 liter dan ini saya masukkan 1 liter terlebih dahulu ya. Untuk bahan selanjutnya saya masukkan susu kental manis sebanyak 250 gram. Nah, ini bisa kita aduk kembali hingga tercampur rata sehingga gula dan susu kental manisnya bisa larut ya. Nah, setelah gula dan susu kental manisnya larut, sekarang bisa kita masukkan lagi airnya. Jadi air yang kita pakai totalnya 3 liter. Selanjutnya, larutan puding dasarnya bisa kita masak hingga mendidih. Dan ini harus sering diaduk ya, agar tidak ada yang menggumpal. Nah, jika pudingnya sudah mendidih seperti ini, sekarang bisa kita matikan kompornya. Dan jika di atasnya banyak busa seperti ini, busanya bisa kita buang ya. Karena akan saya tambahkan macam-macam rasa buah, jadi puding dasarnya ini akan saya ambil sebanyak 500 ml terlebih dahulu. Nah, setelah seperti ini, sekarang akan saya nyalakan api kompornya kembali, tapi menggunakan api yang paling kecil. Tujuannya agar puding dasarnya tetap panas dan tidak membeku. Nah, ini puding dasarnya yang sudah kita ambil tadi sebanyak 500 ml. Sekarang akan saya masukkan bubuk minuman rasa stroberi sebanyak 1 saset. Kemudian ini kita aduk cepat hingga larut. Untuk kemasannya saya menggunakan standing pot seperti ini. Selanjutnya untuk pudot rasa stroberinya akan saya masukkan ke dalam 5 standing pot seperti ini ya. Untuk masing-masing potnya saya isi sebanyak 100 ml. Nah, setelah diisi semua ini jangan ditutup ya, tapi kita buka lebar seperti ini agar pudotnya cepat mengeras. Selanjutnya ambil lagi 500 ml puding dasarnya. Dan untuk rasa yang kedua saya tambahkan bubuk minuman rasa permen karet. Kemudian aduk cepat hingga tercampur rata dan masukkan ke dalam 5 standing pot. Untuk pudot yang ketiga saya beri bubuk minuman rasa mangga. Dan ini juga sama ya, saya bagi menjadi 5 pouch. Dan untuk pudot yang keempat, saya beri bubuk minuman rasa melon. Dan untuk pudot melonnya juga sama, akan saya masukkan ke dalam 5 pouch. Nah, ini setelah selesai diberi rasa dan dimasukkan ke dalam pouch, sekarang kita tunggu hingga set. Untuk puding dasarnya yang masih tersisa dan belum diberi rasa, ini akan saya tambahkan dengan 1 saset santan instan. Selain jadi tambah enak, rasa kelapanya juga lebih terasa ya. Jika dirasa kurang manis, ini bisa kita tambahkan 1-2 sendok makan gula pasir. Dan juga akan saya tambahkan sejumput garam. Kemudian pudingnya ini bisa kita masak hingga mendidih. Nah, setelah mendidih seperti ini, bisa kita matikan kompornya dan tunggu hingga hangat. Nah, ini setelah pudot yang di standing potnya sudah set dan juga puding kelapanya harus sudah hangat agar ketika dituang seperti ini tidak tercampur dengan puding di bawahnya. Dan untuk takaran puding kelapa per potnya kira-kira 50-60 ml. Nah, ini pudotnya yang sudah selesai kita masukkan ke dalam standing pot. Sekarang bisa kita tunggu hingga set. Dan setelah set pudot kelapanya hasilnya seperti ini ya.
Untuk mempercantik kemasannya, akan saya beri stiker thank you di bagian tengahnya seperti ini. Nah, ini pudot kelapanya yang sudah kita kemas, hasilnya seperti ini, cantik banget ya. Selain tampilannya yang menarik, rasanya juga enak banget, apalagi dinikmati dingin-dingin, ini seger banget. Untuk resep yang kedua, ada es potong celup coklat. Jika penasaran dengan resepnya, yuk simak videonya sampai selesai. Untuk bahannya, saya pakai gula pasir. Kemudian saya tambahkan tepung maizena. Selanjutnya, kedua bahan ini akan saya aduk terlebih dahulu. Setelah tercampur rata, akan saya tambahkan air putih sebanyak 2 liter. Saya masukkan 1 liter terlebih dahulu sambil diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata dan tidak ada yang menggumpal, bisa kita tambahkan lagi airnya. Untuk bahan lainnya, saya tambahkan susu kental manis. Kemudian saya tambahkan juga santan instan. Selanjutnya saya tambahkan garam agar rasanya lebih enak. Nah, setelah semua bahan masuk semua, ini akan saya aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya ini bisa kita masak hingga mendidih, dan jangan lupa harus sering diaduk ya agar tidak ada yang menggumpal. Nah, setelah terlihat seperti ini, larutan es lilinnya sudah mendidih dan sudah mengental. Ini sudah cukup, bisa kita matikan kompornya dan tunggu hingga hangat. Setelah dimatikan api kompornya, ini bisa kita aduk-aduk sebentar hingga uap panasnya berkurang. Nah, ini setelah hangat, saya bagi 3 sama rata karena akan saya beri 3 rasa. Untuk satu rasanya, saya pakai larutan es lilinnya sebanyak kurang lebih 750 ml. Untuk rasa yang pertama, saya pakai minuman sereal kacang hijau. Ini bisa kita pakai 1-2 saset ya. Jika ingin lebih enak rasanya, sebaiknya pakai 2 saset. Tapi jika ingin lebih ekonomis, 1 saset juga cukup. Nah, untuk plastik es lilinnya saya pakai ukuran 3,5 x 20 cm. Selanjutnya kita masukkan es lilinnya ke dalam plastik seperti ini. Sisakan sedikit bagian atasnya agar ini mudah untuk kita ikat. Setelah diisi, kita putar-putar es lilinnya hingga kencang. Kemudian tarik bagian ujungnya seperti ini. Dan ini langsung saja bisa kita ikat. Nah, ini dia es lilinnya setelah diikat, hasilnya kencang ya, dan lakukan lagi seperti tadi hingga habis. Nah, ini setelah diikat semua, untuk rasa sereal kacang hijau jadinya 9 pieces. Untuk rasa yang kedua, saya pakai bubuk minuman rasa stroberi. Sama seperti tadi, jika ingin lebih enak sebaiknya pakai 2 saset, tapi jika ingin ekonomis 1 saset juga cukup. Nah, setelah selesai diaduk, selanjutnya langsung saja kita masukkan ke dalam plastik es lilinnya dan ikat kembali seperti tadi. Nah, ini sama ya seperti tadi, untuk rasa stroberi juga hasilnya 9 pieces. Untuk yang ketiga, saya pakai bubuk minuman rasa alpukat. Untuk takaran dan caranya sama seperti tadi ya. Nah, untuk yang rasa alpukat juga sama, jadi 9 pieces. Nah, ini es lilinnya yang sudah dibungkus, hasilnya seperti ini. Sekarang bisa kita masukkan ke dalam freezer hingga beku. Nah, untuk membuat celupan coklatnya, pertama kita didihkan air seperti ini. Kemudian kita matikan api kompornya. Kemudian bisa kita masukkan coklat batang di atasnya seperti ini. Gunakan wadah yang tahan panas ya. Selanjutnya bisa kita tambahkan minyak goreng. Dan ini bisa kita aduk-aduk hingga coklatnya mencair seluruhnya. Setelah coklatnya mencair semuanya, ini bisa kita angkat dan dinginkan.
Nah ini setelah semalaman dimasukkan freezer, es lilin potongnya sudah beku. Sekarang akan saya potong menjadi 2 es lilinnya seperti ini. Nah setelah dipotong menjadi 2 seperti ini, sekarang akan saya tusuk bagian tengahnya dengan tusuk sate. Kemudian lepaskan plastiknya seperti ini. Untuk tipsnya, agar es lilin potongnya mudah ditusuk dan tidak pecah, sebaiknya diamkan beberapa saat setelah keluar dari freezer. Nah ini dia es lilin potongnya yang sudah ditusuk dengan tusuk sate. Sekarang bisa langsung kita celupkan ke dalam coklatnya. Nah setelah dicelupkan ke coklat, diamkan beberapa saat hingga coklatnya mengeras. Nah ini dia es lilin potongnya yang sudah dicelup coklat, hasilnya seperti ini. Dan ini cocok banget untuk dijadikan ide jualan. Alhamdulillah selesai sudah video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jika suka tolong like dan share-nya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba ya.